Shalom. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Ibrani 10 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam pengharapan dan dalam pekerjaan baik. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pengharapan adalah berbicara tentang tekad atau berbicara tentang iman. Pada saat sekarang ini banyak orang-orang pengharapannya sudah pudar karena situasi kondisi sekarang ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, marilah kita berpegang teguh dalam pengharapan iman kita, sebab Ia menjanjikan dalam setia. Tuhan juga datang untuk memberi hidup berkelimpahan. Jangan pernah pengharapan kita berubah. Kalau pengharapan kita berubah, kita banyak hal-hal yang sulit kita rasakan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bisa kita lihat bagaimana tahap-tahap, bagaimana proses pengharapan itu. Yang pertama, ada kesengsaraan, artinya ada penderitaan yang tahan uji. Yang kedua, ada ketekunan. Ada tahap demi tahap yang kita lalui. Yang ketiga, ada tahan uji. Apapun yang terjadi, kita sudah siap mengalaminya sehingga muncullah pengharapan itu. Di masa sekarang ini banyak orang hilang pengharapannya karena pengharapannya ketergantungan pekerjaannya, karena pengharapannya ketergantungan ekonominya, karena pengharapannya ketergantungan keluarganya. Tetapi itu hanya sifat sementara. Supaya kita tetap bertekun dalam pengharapan dalam Kristus, ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Yang ketiga, bertekun di dalam doa. Nanti bisa dibaca di Roma 12 ayat 12. Tentang bertekun di dalam doa, ada 3 yang harus kita perhatikan. Ini bisa kita baca bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita, Matius 7 ayat 7. Demikian isinya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Ada 3 kata kerja yang dapat dilakukan sebagai orang Kristen saat ini. Yang pertama tadi, mintalah. Yang kedua, carilah. Yang ketiga, ketoklah. Ini mengajarkan kita perlu berdoa karena doa itu berbicara dengan Tuhan. Karena berdoa itu menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Kita harus menaruh pengharapan itu dalam Kristus, walaupun ada pergumulan dalam hidup kita. Karena Yesuslah sumber hidup kita. Di ayat 24, kita juga diajak harus saling memperhatikan saudara-saudara kita untuk menguatkan dan dikuatkan dalam pengharapan. Di dunia ini banyak orang yang dapat melemahkan semangat kita. Tetapi kita sebagai orang Kristen harus mengingat untuk saling membangkitkan kasih dalam pengharapan. Seringkali kita mendengar kata pujian atau terima kasih untuk menguatkan seseorang. Tindakan yang saling memperhatikan untuk membangkitkan, untuk perbuatan baik tidak akan pernah tercapai
apabila kita menjauhkan diri dari Tuhan. Sebaliknya, kita harus menasehati satu dengan yang lain. Orang Kristen juga bukan hanya memiliki aspek vertikal kita dengan Allah, tapi aspek horizontal kita dengan seiman. Oleh karena itu, kita saling membangun karena kita adalah tubuh Kristus. Jadi yang terakhir, melalui nats ini kita diingatkan kembali yang pertama untuk berpegang teguh dalam pengharapan. Yang kedua, untuk saling memperhatikan antara saudara-saudara seiman. Demikian firman Tuhan. Shalom.